Ya, selain informasi seputar Bank Danamon, pemirsa yang labanya mengalami peningkatan terkerek oleh penyaluran kredit yang mencapai rekor, kita juga punya informasi lainnya dalam emiten highlight berikut ini, di mana tinggal menghitung hari, Mind ID akan menguasai 34% saham Vale Indonesia atau Inco. Di sisi lain ada saham BUMN, ADI, PTPP, Wika turun kelas ke kategori microcap di indeks FTSE Russell. Ini adalah versi Maret 2024 yang sudah mulai rilis pemirsa. Dan ada saham cuan naik kelas justru ke kategori large cap di indeks FTSE Russell Maret 2024 menggeser posisi dari Adaro dan juga MDKA turun ke mid cap pemirsa ya. Dan dari emiten highlight kami akan beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Di antaranya ada dari China, suku bunga utama kredit PBOC di bulan Februari. Kemudian ada Korea Selatan, kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Februari. Dari Malaysia, neraca perdagangan Malaysia di bulan Januari. Dan dari Hong Kong, tingkat pengangguran Hong Kong di bulan Januari. Serta dari Amerika Serikat, indeks utama Amerika Serikat Bond Orman dan di bulan Januari. Dari dalam negeri ada agenda emiten, pemirsa, diantaranya ada SCCO yang akan melangsungkan RUPS dan BJTM cum dividen tunai. Sementara pemirsa kita lihat juga update dari Bursa Asia, apakah indeks mana yang akan memimpin penguatan pada pagi hari ini. Kita lihat di antaranya pemirsa ada Nikkei Jepang terpantau naik 0,68%, Straits Times Singapura naik 0,41%, Kospi Korea Selatan turun 0,63%, Hang Seng Hong Kong naik 0,41%. Mayoritas pemirsa dibuka di teritori positif. Dan untuk membahas pemirsa mengenai sentimen dan peluang di tengah indeks harga saham gabungan di awal pekan kemarin yang justru dilanda aksi profit taking namun asing melakukan pembelian, sudah bergabung melalui video conference pada pagi hari ini ada Pak Hans, pengamat pasar modal. Pak Hans, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu, kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hans. Langsung sih kita akan mengulas untuk IHSG. Kalau kita perhatikan memang indeks-indeks lain di Asia menguat khususnya China ya, karena setelah libur panjang Imlek, China kembali dibuka ditopang oleh sektor pariwisatanya. Memimpin penguatan, tapi IHSG justru terpuruk di awal pekan kemarin. Apakah karena lebih dulu IHSG itu sepekan kemarin juga sudah euforia pasca pemilu yang sangat signifikan, sehingga wajar jika kemarin terjadi pelemahan membawa IHSG kembali turun ke bawah 7.200-an? Ya, kalau kita lihat memang indeks kita lebih karena aksi profit taking ya yang terjadi ya. Jadi indeks harga saham gabungan udah naik beberapa hari ya waktu itu sesudah kita pemilu gitu. Memang menjadi hal yang cukup lumrah di Indonesia gitu ya. Jadi pertama memang kalau kita lihat sebenarnya pasar saham itu positif ya terhadap semua pasangan yang ada gitu ya. Dan yang kedua, dan setiap kali hasil pemilu ada gitu ya, pasar saham selalu mengapresiasi kenaikan ya, karena ada harapan baru tentang kebijakan baru yang mungkin akan membawa ekonomi Indonesia lebih baik gitu. Yang kedua, pemilu yang terlihat damai ini yang sangat penting sekali ya, pemilu damai dan diharapkan nanti bisa diterima oleh setiap pihak. Nah ini yang mendorong pasar terapresiasi naik ke atas. Selain itu juga kalau kita lihat pemilu punya dampak yang positif pada kita karena di tengah ketidakpastian global gitu ya, memang tensi di Timur Tengah masih tinggi, perang Ukraina Rusia belum tahu hasilnya seperti apa ya, finalnya seperti apa. Kemudian kita lihat juga ada pemilu di 57 negara ya di seluruh dunia termasuk di Indonesia gitu. Sehingga ketika pemilu sudah berlangsung dengan baik ya dan mempunyai hasil, ini menurunkan risiko dalam negeri gitu ya. Artinya tadinya ada risiko politik, tetapi sesudah selesainya pemilu risiko politiknya berkurang gitu. Sehingga kalau kita lihat ini diapresiasi oleh pasar gitu ya dengan melakukan kenaikan gitu. Artinya hampir setiap kali selesai pemilu kita melihat pasar saham selalu apresiasi naik. Berarti Pak Han setuju juga ya bahwa pelemahan yang terjadi kemarin ini hanya pelemahan yang moderat untuk kembali naik lagi. Berapa kalau begitu support dan resisten dari IHSG menurut Anda? Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat indeks ini kalau harian ya support resistennya ya halo? Ya.
Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, halo. Ya, kalau kita lihat secara harian kami pikir support index ada di 7277 sampai 7197, resisten di 7339 sampai 7370. Nah, pelemahan indeks ini memang terjadi bukan karena faktor dalam negeri lagi, karena dalam negeri udah relatif lebih positif ya sesudah hasil pemilu. Memang Selasa lalu pasar sempat terkoreksi ya, karena orang was-was tentang pemilu seperti apa, tetapi sesudah pemilu damai pasarnya terapresiasi naik. Nah, koreksi pasar ini lebih di faktor global gitu ya, karena kelihatannya Federal Reserve ini akan menunda lagi penurunan suku bunga mereka ya. Tadi di awal tahun sama akhir tahun lalu orang berpikir Maret Federal Reserve akan memotong suku bunga dengan potensi pemotongan sampai 150 lebih basis poin gitu ya, atau ada 6 kali pemotongan. Tetapi seiring dengan waktu perjalanan dan kemarin pekan lalu kita lihat indeks harga konsumen AS itu naik di atas perkiraan pelaku pasar. Kemudian memang ada penjualan retail yang turun rendah sekali dalam 10 bulan terakhir gitu ya. Tetapi ketika indeks harga produsen kembali naik gitu ya, ini menimbulkan ekspektasi bahwa Federal Reserve itu tidak akan melakukan pemotongan bunga dalam waktu yang cepat. Potensi pemotongan di Maret itu turun ke 10%, sedangkan di Mei itu 35%-an gitu. Baru Federal Reserve itu berpotensi memotong bunga itu di Juni atau Juli gitu. Nah, Oke, ini yang mengapa? menyebabkan pasar global sempat tertekan turun ke bawah. Oke, tapi kalau kita Ya. perhatikan untuk net foreign buy asing, Pak Hans, kemarin meskipun IHSG melemah, ini masih mencatatkan net buy 616 miliar rupiah. Kemudian kalau satu pekan terakhir juga 7,34 triliun rupiah di pasar reguler. Itu kan artinya ada yang mengumpulkan, asing nih kayaknya masih pede dan mengumpulkan saham-saham khususnya big cap seperti yang saya cermati ini yang menjadi net foreign buy terbesar kemarin itu adalah Bank Mandiri, BBRI, Telkom, BBNI, BBCA, meskipun 5 saham teratas ini koreksi. Artinya apa, Pak? Kalau kita lihat memang kalau kita lihat sebenarnya koreksi pasar kita itu faktor tadi itu ya, inflasi US yang tinggi, penundaan Fed Fund Rate, di mana pekan lalu market global melemah, market kita malah menguat gitu posisinya karena ada hasil pemilu. Jadi pekan ini koreksi yang terjadi itu memfaktor masalah penundaan Fed Fund Rate tadi gitu. Nah, di sisi lain biasanya hasil pemilu itu menimbulkan kepastian ya. Risiko ketidakpastian menurun, ada kepastian sehingga memang terlihat dana itu bergerak masuk ke emerging market. Nah, satu catatan kita adalah Tiongkok itu sedang menghadapi masalah karena ekonomi dia melambat, dana asing itu tidak bergerak masuk kuat ke pasar Tiongkok. Bahkan ini adalah periode terendah dia realisasi investasi asing di sana gitu. Nah, mereka bergerak ke peer ya yang mirip-mirip. Nah, pilihannya ada dua, di India dan Indonesia. Tetapi India belum menyelesaikan proses pemilu, jadi mereka pasti masuk dulu ke pasar kita gitu. Nah, ini yang menyebabkan ketika pasar terkoreksi, asing malah melakukan net buy ya. Artinya risiko dalam negeri berkurang, mereka bergerak masuk ke pasar kita. Oke, Pak Hans, ketika mereka memilih untuk masuk ke negara peer dibandingkan dengan China begitu ya, ataupun India, apa peluang yang bisa kita manfaatkan dengan momentum ini, Pak Hans? Di tengah profit taking, tetapi asing masih memilih Indonesia untuk net foreign buy. Ya, tentu kalau kita lihat pelaku pasar itu harus berinvestasi dalam periode yang lebih long term gitu ya. Artinya tahun ini memang di semester 1 ini secara umum pengelola fund mungkin lebih prefer masuk ke government bond ya. Karena kelihatan Fed rate itu tidak akan cepat turun, kemudian ada beberapa faktor ketidakpastian, sehingga orang akan masuk lebih menyukai government bond di semester 1 ya, dengan yield yang masih cukup menarik ya. Tetapi kalau di semester 2 kita pikir pasar saham lebih berpotensi untuk rally. Jadi seharusnya investor itu kalau punya horizon investasi yang lebih panjang itu harusnya buy uniqueness ya. Jadi ketika ada koreksi melakukan pembelian, mengumpulkan saham-saham yang potensi melakukan rally. Di awal-awal asing itu biasanya memang beli di blue chip
ya. Jadi tentu kita bisa memanfaatkan potensi ketika ada koreksi di blue chip itu pembelian dilakukan blue chip. Tetapi nanti pergerakannya juga akan menyebar ke second liners dan third liners ya kenaikannya. Baik Pak Hans, nah ini kan sahamnya ada banyak sekali begitu yang blue chips maupun second liner. Nah, manakah yang menjadi pilihan dari Pak Hans yang bisa menjadi referensi juga ya untuk kita melakukan mungkin pembelian? Nanti akan kita bahas dalam rekomendasi saham pilihan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.